Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, pernikahan dilakukan untuk memenuhi syarat keimanan seorang muslim. Umat muslim dianjurkan untuk memenuhi kewajiban tersebut agar iman menjadi lebih sempurna. Salah satu kebutuhan dan kewajiban dalam sebuah pernikahan adalah berhubungan intim. Selain untuk mendapatkan keturunan, berhubungan intim juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kadangkala hasrat seorang istri menurun sehingga menolak ajakan suami. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terlalu capek mengurus rumah tangga, terlalu capek bekerja, mengantuk, dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Dalam Islam, menolak ajakan suami bisa membuat istri mendapatkan dosa. Berikut dosa yang diterima istri jika menolak ajakan suami. Yang pertama, mendapat laknat dari malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak untuk datang sehingga suami itu tidur semalaman dalam keadaan marah kepadanya, maka ia dilaknat malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah malaikat akan mendoakan seorang istri yang menolak ajakan suaminya dengan doa yang buruk. Jika demikian, maka segala aktivitas istri tidak mendapat ridho dan pahala dari Allah. Dan yang kedua, solatnya tidak diterima. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima dan kebaikan mereka tidak akan naik kepada Allah. Yang pertama, orang yang mabuk hingga dia sadar. Dan yang kedua, seorang wanita yang dibenci suaminya. Dan yang ketiga, seorang hamba sahaya yang lari hingga dia kembali dan meletakkan tangannya di tangan tuannya. Maksud yang kedua dari hadis tersebut adalah seorang istri yang telah melakukan hal-hal buruk atau durhaka pada suami, yang salah satunya sering menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Penolakan terhadap ajakan suami adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, karena melayani suami termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan ridho Allah dari suami. Seorang istri yang paham pasti mengetahui bahwa ridho Allah merupakan ridho suami juga. Oleh karena itu, istri haruslah mematuhi apapun perintah suami selama masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Istri yang mendapatkan ridho suami, tentunya rumah tangganya akan lebih harmonis dan bahagia. Adapun seorang istri diperbolehkan menolak ajakan suaminya apabila dalam keadaan sakit, sedang dalam masa haid, atau 40 hari setelah melahirkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.